Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi shalom. Ya, bersyukur pada pagi hari ini kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah dibawa di dalam satu atmosfer penyembahan sekali lagi yang sungguh membuat kita merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari yang cerah ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau coba belajar ya, menyambung dengan apa yang sudah minggu lalu diseringkan kepada kita tentang brick by brick atau satu demi satu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan juga membahas tentang brick by brick yang artinya ya, satu demi satu artinya sebuah ungkapan metaforis yang untuk menyatakan ada langkah-langkah atau ada tahapan-tahapan mau melakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu. Ya, satu demi satu artinya kita mau lakukan satu tahapan demi tahapan untuk mencapai sesuatu. Dan itulah yang mau kita renungkan pada sepanjang bulan ini dan pada pagi hari ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Mazmur pasal 78. Kita akan baca secara responsori ya Bapak Ibu. Mazmur pasal 78 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan baca dengan silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu boleh membaca ayat 2 dan begitu seterusnya secara responsoria. Yang sudah mendapatkannya katakan amin. Baik. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Judul LAI memberikan judul perikop yaitu pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di Mazmur pasal 78 ini. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang atau dari firman Tuhan yang sudah kita baca barusan, itu berbicara tentang sebuah puisi, sebuah mazmur yang ditulis dan yang diungkapkan oleh seorang nabi, seorang Lewi, yaitu Asaf. Dia adalah seorang penyair yang sungguh luar biasa dan ia menulis kurang lebih ada 12 syair, 12 mazmur di dalam kitab Mazmur ini. Dan salah satu yang kita baca adalah salah satu tulisan dari Asaf yang dalam bentuk syair, dalam bentuk mazmur. Dan itu adalah pengajaran yang mau hari ini, pada pagi hari ini mau kita renungkan bersama-sama. Ya. Kalau kita baca sekilas tadi tentang apa yang dimaksudkan atau apa yang ditulis oleh Asaf di sini. Kita melihat ada satu hal yang terkesan bahwa Asaf ingin mengajarkan sesuatu, ingin menunjukkan sesuatu supaya apa? Supaya anak-anak mereka, supaya generasi setelah mereka atau generasi yang mendengar pengajaran itu kelak menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tadi ada kata kunci di ayat 8 dan
supaya mereka jangan seperti nenek moyang mereka yang kemudian jadi pendurhaka dan pemberontak. Artinya apa? Asaf punya keinginan supaya keturunan atau generasi-generasi di bawahnya yang mendengarkan tentang pengajarannya, mereka tidak jadi pendurhaka atau pemberontak kepada Allah. Maka dengan itu hari ini kita mau belajar tentang satu topik kecil yaitu build for impact. Membangun sesuatu dengan tujuan supaya dapat digunakan. Membangun sesuatu supaya apa? Supaya semuanya boleh menjadi dampak di kemudian hari. Menjadi sesuatu yang berguna besar, yang boleh dimanfaatkan, yang boleh dinikmati oleh banyak orang di kemudian hari. Maka kita harus membangun sesuatu supaya apa? Kelak menjadi sesuatu yang berdampak. Ada satu kesalahan yang barangkali Yosua, selama setahun ini kita akan membahas tentang Yosua. Tetapi pada hari ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa Yosua meninggal dan tidak meninggalkan satu generasi atau regenerasi yang berkaliber seperti dirinya. Kalau kita lihat setelah Yosua, maka tidak ada satu generasi atau seorang pemimpin yang dibentuk atau yang dilahirkan oleh Yosua yang bisa atau yang berkaliber seperti dirinya. Kalau nanti Bapak Ibu kita melihat Hakim-Hakim, di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 7 sampai 13 kita akan melihat di sana. Yosua meninggal dan tidak meninggalkan satu orang pun seorang pemimpin yang berkaliber seperti dirinya. Musa meninggal dan yang meninggalkan satu pemimpin yang berkaliber seperti dirinya itu Yosua. Paulus juga meninggal dan ia mempersiapkan seorang pemimpin yang berkaliber seperti dirinya. Ia mempersiapkan Timotius, ia mempersiapkan Titus dan juga beberapa murid-murid yang lain. Yesus pun mempersiapkan ke-12 murid. Ia membangun sesuatu, ia mempersiapkan sesuatu yang kemudian hari mereka berdampak di dalam pelayanan bahkan di dalam iman kekristenan kita saat ini. Maka brick by brick, dalam kehidupan kita harus memperhatikan tahapan-tahapan apa yang mau kita bentuk, tahapan-tahapan apa yang mau kita buat supaya kemudian hari kelak apa yang kita bentuk, apa yang kita persiapkan kemudian menjadi sesuatu yang berguna dan berdampak di kemudian hari. Maka itulah build for impact itu sendiri. Saya melihat Bapak Ibu di dalam tradisi orang Sumatera dan saya nggak tahu di daerah-daerah lain. Di dalam tradisi kebetulan saya dari Sumatera Utara dan di Nias khususnya, itu tak ada tradisi yang dimana di dalam keluarga, satu keluarga kecil itu harus melahirkan generasi penerus marganya. Marga saya adalah Hondre dan bapak saya pasti Hondre karena akan menurunkan satu generasi penerus marga. Nah Bapak Ibu, bagi orang Sumatera Utara khususnya, bahkan di daerah saya, ketika tidak ada generasi penerus marga, itu seolah-olah martabat keluarga itu hilang atau berhenti hanya sampai pada marga setelah kemudian anaknya tidak ada lagi yang cowok. Itu sesuatu hal yang memalukan bagi dalam ada tradisi bagi kami orang Nias ataupun di daerah Sumatera. Artinya apa? Bahwa ada sesuatu, ada hal yang harus dipersiapkan, generasi yang harus dipersiapkan untuk meneruskan sesuatu. Yang harus memegang tongkat estafet sesuatu. Kalau bagi kami, yang memegang tongkat estafet marga adalah anak cowoknya. Maka bagi banyak orang Sumatera, khususnya orang Nias, akan berusaha terus supaya gimana caranya supaya dapat seorang anak laki-laki. Kalau dapatnya perempuan lagi terus, kita akan coba terus. Kadang-kadang melawan martabat Tuhan ya. Seolah-olah sampai Tuhan dengar harus ada laki-laki. Jadi makanya banyak orang Nias punya anak 12. Ada yang selusin ya, cukuplah satu mereka bikin satu tim sepak bola. Jadi kalau di tempat kami itu ada olahraga pemain bola bukan lawan banyak tim, tapi lawan keluarga selama keluarga. Karena
timnya sudah full, satu keluarga satu tim, satu keluarga satu tim sendiri. Ya. Dan Bapak Ibu, artinya bagi tradisi ini di Sumatera ini mereka berusaha menciptakan, mempersiapkan sesuatu untuk meneruskan sesuatu. Maka Bapak Ibu, hari ini dan khususnya di minggu pertama dan minggu kedua ini, kita mau belajar tentang apa yang kita mau persiapkan untuk generasi setelah kita. Sebenarnya saya berbicara ini, saya juga agak ketika saya mempersiapkan, saya bingung. Posisi saya kan sebagai masih digenerasikan. Ya, saya juga posisinya di sini generasi penerus atau generasi selanjutnya. Tapi saya berbicara ini saya agak sebagai anak muda saya merasa tidak sopan sepertinya ya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, dan kita mau belajar bersama-sama. Mungkin anggaplah ini sebagai dari kami yang generasi kami mau seperti ini supaya kami boleh menjadi sesuatu yang berdampak. Kami sebagai generasi yang akan melanjutkan sesuatu, kami mau melihat seperti ini dari generasi di atas kami supaya kami dibangun, dipersiapkan dengan sedemikian rupa supaya kami kemudian kelak 10 tahun lagi bahkan tahun ke depan kami menjadi sesuatu yang berdampak di dalam iman kami ataupun di dalam lingkungan kami ataupun bagi bangsa ini. Tidak ada yang mustahil. Kita menjadi orang-orang yang berdampak. Amin. Maka Bapak Ibu, pertanyaannya kemudian, langkah apa yang mau dipersiapkan? Langkah apa yang sudah dikerjakan untuk mempersiapkan generasi-generasi, baik anak sendiri maupun di dalam komunitas, ada orang-orang yang seumurnya masih di bawah Bapak Ibu, apa yang dipersiapkan? Untuk generasi-generasi penerus selanjutnya, apa yang sudah kita persiapkan? Di dalam iCare, apa yang sudah kita persiapkan ketika kita melihat sesuatu, oh ada anak, ada saudara kita yang masih di umurnya, dari segi umur masih di bawah kita, apa yang kita persiapkan? Tahap-tahap apa atau apa yang kita kerjakan untuk untuk lingkungan kita supaya kelak kemudian menjadi sesuatu yang berdampak. Karena kehidupan ibarat puzzle, ya kalau nggak salah saya ada gambar puzzle di sini. Puzzle kita harus membentuk satu demi satu dan harus memulai titik. Harus menetapkan sesuatu supaya puzzle itu bisa kemudian terlihat gambarnya dengan jelas. Ya. Bapak Ibu, saya kurang tahu apakah tahun lalu, tapi waktu itu saya pernah main ke rumahnya Cigre sama Koharis. Lalu kemudian si Valerie, cucu dari pastor, ngajak main dan kita nyusun puzzle. Dan saya kurang tahu apakah puzzle itu yang 60 apa 90. Tapi pastinya saya pusing Bapak Ibu. Saya memulai harus satu persatu dan itu kecil-kecil. Itu memang tidaklah mudah. Dan kayaknya mungkin 5 menit awal saya langsung bilang, Valerie saya nyerah deh kayaknya, lanjutkan sendiri saja. Karena apa? Ibarat puzzle kehidupan kita itu juga perlu memperhatikan satu demi satu puzzle demi puzzle, supaya apa? Supaya kemudian gambarnya itu terlihat. Nah kalau kita mau membangun generasi di bawah kita dengan hidup yang beriman dan taat kepada Tuhan, maka harus mempersiapkan puzzle demi puzzle itu. Harus mengerjakan tahapan itu demi tahapan. Memang tidaklah mudah. Barangkali kita mempersiapkan generasi di bawah kita atau misalkan anak-anak youth di tempat ini, anak-anak teens di tempat ini, bahkan ada anak sekolah minggu yang mungkin tidak hanya tidak mendengar, tetapi malah memberontak. Tetapi itulah tugas dan tanggung jawab kita, harus mempersiapkan itu. Maka Bapak Ibu untuk membangun sesuatu supaya berdampak di kemudian hari, maka kita belajar dari Mazmur 78 yang ditulis oleh Asaf ini. Yang pertama, kita harus memiliki have a loving heart. Kita harus memiliki hati yang mengasihi. Tanpa hati yang mengasihi, maka kita tidak akan pernah punya hati untuk generasi di bawah kita. Tidak akan ada generasi, kita tidak akan mempersiapkan sesuatu untuk generasi-generasi selanjutnya. Kenapa? Karena tidak ada hati yang mengasihi. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita punya hati yang mengasihi, maka bagaimanapun generasi penerus kita akan terus berusaha supaya mereka kuat di dalam iman. Supaya mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan.
Di dalam Mazmur pasal 78 ayat 2 tadi di sini dikatakan Bapak Ibu, aku mau membuka mulutku mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Ada kata aku mau membuka mulutku. Kata tersebut menandakan bahwa si pemazmur atau Asaf memiliki keinginan, memiliki kerinduan. Dikatakan aku mau membuka mulutku, artinya aku mau berarti memang muncul dari dalam hati, muncul dari kerinduan dan keinginan Asaf sendiri atau pemazmur sendiri untuk menyatakan ini. Maka kita harus punya hati, kita harus memiliki hati yang mengasihi keinginan dan kerinduan. Karena keinginan dan kerinduan itu berasal dari dalam hati. Kerinduan dan keinginan itu adalah berasal dari hati, maka kita harus miliki yang namanya hati yang mengasihi. Kalau kita punya hati untuk generasi kita. Kalau kita punya hati untuk generasi penerus selanjutnya. Tahun lalu kita juga sudah belajar tentang the next person. Ya, orang selanjutnya. Dan hari ini kita diingatkan lagi tentang bagaimana dan betapa pentingnya generasi penerus itu. Di sini dikatakan yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami dan oleh nenek moyang kami. Artinya apa? Bahwa Asaf, apa yang ia dengarkan dari nenek moyangnya, maka ia turunkan lagi kepada generasi selanjutnya. Artinya apa? Apa yang kita persiapkan, apa yang sudah kita dengar, kita harus persiapkan untuk generasi selanjutnya. Maka kuncinya milikilah hati yang mengasihi. Milikilah hati yang memang punya untuk generasi selanjutnya. Supaya apa? Nah, di sini kita akan lihat Bapak Ibu. Ada kata di dalam Mazmur 78 di ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Kita akan lihat di sini Bapak Ibu supaya apa? Kenapa Asaf begitu antusiasnya, bahkan dia berkata, aku mau membuka mulutku. Dia membuka mulutnya untuk ini. Di ayat 6 dikatakan, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Ya, 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ayat terakhir, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Tadi yang pertama di ayat 6, supaya mereka mengenal Allah, supaya angkatan ini mengenal Allah. Tujuan untuk kita memiliki hati bagi generasi selanjutnya, supaya apa? Supaya mereka mengenal Tuhan. Karena banyak anak-anak muda sekarang mereka tahu Tuhan tapi tidak kenal. Karena sekedar tahu berbeda dengan mengenal. Orang yang gak percaya Tuhan juga mereka tahu siapa Yesus. Mereka tahu siapa Tuhan. Mereka tahu. Orang yang bukan Kristen pun mereka tahu siapa itu Yesus. Tetapi mereka tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin mereka mempercayainya kalau mengenalnya saja tidak. Maka ada banyak sekarang anak-anak muda mereka hanya tahu bahwa identitasnya orang Kristen. Mereka hanya tahu tentang siapa itu Tuhan, tahu hanya siapa itu Yesus. Tetapi mereka tidak benar-benar kenal dan mengenal pribadi Yesus itu. Maka tujuan untuk mengajarkan sesuatu, mengajarkan kepada generasi selanjutnya, yaitu supaya mereka mengenal Tuhan. Lalu pertanyaannya kapan harus pengajarannya itu dilakukan? Mungkin pastor kemarin di minggu kemarin sudah menyampaikan kepada kita di dalam Ulangan pasal 6. Ya, jika saya membacakan lagi untuk kita di dalam Ulangan pasal 6 di sini dikatakan kapan harus kita melakukan pengajaran itu. Dan bagaimana, apakah hanya pendengaran firman Tuhan itu hanya didengarkan dan disuarakan
di hari Minggu saja ataupun di akhir-akhir saja. Tetapi di sini firman Tuhan berkata di dalam Ulangan 6 ayat 6 ayat 7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya mengajarkan dan memperkatakan firman Tuhan kepada generasi selanjutnya itu haruslah setiap waktu. Haruslah setiap waktu. Pada saat engkau duduk, pada saat engkau berbaring, haruslah engkau perkatakan kepada generasi di bawahmu dengan firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya mereka mengenal Tuhan. Tadi di belakang kita, Ko Willy sama Kak Ipus itu sempat mendiskusikan tentang apa yang baru lagi viral ya, tentang Kristen progresif. Kenapa akhirnya sekarang banyak orang akhirnya melenceng, menyimpang jauh ke sana kemari? Barangkali tidak mengenal siapa sosok Tuhan Yesus itu dalam hatinya. Dan mungkin perlu juga ini perhatian bagi kita Bapak Ibu untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Karena akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang melenceng, menyimpang dari iman kekristenan. Maka perlu kita memperkenalkan ajaran yang benar. Perlu kita memperkenalkan Yesus yang benar. Supaya kelak ketika mereka mendengar banyaknya pengajaran-pengajaran yang menyimpang, mereka bisa memfilternya karena mereka sudah tahu, mereka sudah memahami sesuatu. Amin Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, yang kemudian kalau kita memiliki hati untuk generasi selanjutnya, maka inilah tujuannya. Tadi pemazmur berkatakan supaya mereka mengenal Tuhan, lalu kemudian kedua supaya mereka menceritakan ulang tentang Allah. Tentu Bapak Ibu kita semua mau bahwa generasi yang meneruskan kita, generasi penerus selanjutnya, kita melihat bahwa mereka hidup sama seperti orang-orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Kita mau mereka hidup dengan benar. Kita mau mereka hidup memuliakan Tuhan. Amin. Kita mau supaya generasi selanjutnya mau menceritakan tentang Allah untuk generasi mereka lagi nanti kemudian. Tugas kita saat ini, maka kemudian tugas mereka lah yang akan menceritakannya. Maka kalau kita punya hati untuk generasi ini, maka kita akan melihat, kita sedang mempersiapkan, kita sedang mengerjakan sesuatu supaya mereka kelak menceritakan ulang tentang Allah. Lalu kemudian yang ketiga supaya apa? Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Ketika kita sudah memperkenalkan tentang Allah, kemudian kita memperkenalkan supaya mereka menceritakan tentang Tuhan, lalu kemudian supaya juga mereka percaya kepadanya. Kenapa kita berjeri lelah, berupaya, bersusah payah mengajarkan kepada generasi penerusnya? Supaya apa? Supaya mereka kemudian tidak melupakan Allah. Supaya mereka juga tahu ketika bonus duniawi mereka terima. Ketika hal-hal duniawi mereka terima sebagai bonus dalam kehidupan ini. Mereka tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Ketika bonus duniawi diterima, mereka tidak melupakan Tuhan. Karena ada banyak orang sekarang ketika bonus duniawi ia terima, maka ia mengorbankan, ia bertransaksi dengan itu. Bonus duniawi ia terima, maka Tuhan ia tinggalkan. Maka biarlah anak-anak muda boleh mengatakan, saya lebih baik kehilangan sesuatu daripada kehilangan Tuhan. Daripada kehilangan Tuhan dan mendapatkan sesuatu. Lalu kemudian supaya apa? Supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Ya, kalau mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan,
mereka kesehatan mereka terima, bonus duniawi mereka terima. Mereka tetap tidak melupakan Tuhan, mereka selalu melibatkan dan menganggap bahwa apa yang ia terima, bonus apa yang ia dapatkan semata-mata karena Tuhan. Maka kita akan melihat generasi yang seperti ini. Betapa indahnya melihat generasi yang kemudian hidup di dalam kebenaran. Lalu kemudian terakhir, supaya apa? Supaya mereka memegang perintah-perintah Allah. Salah satu tujuan mengapa harus mengajarkan terus-menerus tentang pengajaran firman Tuhan, supaya mereka tahu apa sebenarnya perintah-perintah Allah. Lalu kemudian mereka tidak salah jalan, mereka tidak menyimpang dari alur yang seharusnya mereka jalani. Supaya kami generasi penerus ini, kami tidak salah langkah, maka kami butuh sosok yang mengajarkan kepada kami tentang perintah-perintah Allah, yang memiliki hati, mengajarkan kepada kami apa pengajaran-pengajaran Tuhan. Supaya kami tidak salah jalur, supaya kami tidak salah memilih jalan. Kami memilih jalan yang mudah, padahal Tuhan bilang jalan yang sempit. Maka ajarkanlah kepada kami sebagai generasi pemuda, generasi penerusnya. Supaya apa? Kami tahu kehendak Tuhan dan kami tahu perintahnya seperti apa. Amin Bapak Ibu. Harap ini kita boleh menjadi keresahan sendiri di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita boleh memperhatikannya dengan baik. Dikatakan di sini, di ayat 8 tadi di sini dikatakan supaya apa? Supaya mereka tidak seperti nenek moyang mereka. Saya percaya juga mungkin generasi saya dan generasi leluhur saya, mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan ketika orang tua saya memperkenalkan saya tentang Tuhan seperti apa. Maka akhirnya saya memiliki kekuatan, memiliki harapan di dalam Tuhan. Supaya kita akhirnya melihat generasi berikutnya. Seperti mana yang dikatakan oleh Asaf, oleh pemazmur Asaf dikatakan. Supaya mereka tidak menjadi pendurhaka dan pemberontak kepada Allah. Tentu kita tidak mau lihat generasi selanjutnya menjadi pemberontak dan pendurhaka kepada Allah. Amin. Tentu kita tidak mau seperti itu. Kita mau melihat generasi selanjutnya, generasi yang cinta kepada Allah, yang cinta akan ajarannya, yang gemar mendengarkan ajarannya. Kita tidak mau melihat generasi selanjutnya mereka menjadi orang-orang yang pemberontak kepada Allah. Pendurhaka, memberontak tentang apa perintah Allah. Kita mau melihat generasi yang penuh cinta kepada Tuhan. Yang kerinduannya mau melayani Tuhan, amin. Yang kerinduannya mau kegemarannya merenungkan firman Tuhan. Maka kita akan melihat generasi-generasi selanjutnya yang bertumbuh seperti itu. Kalau yang pertama, kita punya hati untuk generasi selanjutnya. Kalau kita punya hati, maka kita akan memberikan pengajaran. Lalu kemudian yang kedua, selain punya hati, ini juga menjadi sangat penting Bapak Ibu. Langkah apa yang kemudian kita lakukan untuk mencapai sesuatu, untuk membangun sesuatu supaya berguna, berdampak besar. Yang kedua, be a role model. Ini menjadi penting Bapak Ibu, karena di posisi saya sebagai generasi penerusnya, kami butuh sosok seorang model, seorang teladan yang bisa mengajarkan kami, memberikan kami keteladanan di dalam iman, memberikan kami keteladanan di dalam kesetiaan, memberikan kami keteladanan di dalam perkataan dan juga perbuatan. Maka be a role model di dalam iman, kesetiaan, perkataan, dan perbuatan. Saya mau mengajak kita untuk melihat dalam 2 Timotius, ada satu ayat yang saya lihat di sini ini cukup berkaitan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 di sini dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga ada
di dalam dirimu. Paulus melihat di dalam Timotius ada iman yang tulus ikhlas di sana, ada iman yang cukup besar, ada iman yang berpegang teguh kepada Tuhan. Namun ia melihat bahwa itu tidak hanya karena ia belajar sesuatu, tetapi apa? Tetapi karena diajarkan oleh neneknya yang bernama Lois. Lalu kemudian diajarkan, diteruskan oleh ibunya. Kemudian tongkat estafet iman itu ada di generasi ke generasi. Kemudian Timotius juga menjadi salah seorang yang dipersiapkan oleh Paulus untuk menjadi pemimpin. Maka kita bisa melihat pentingnya pengajaran dari atas ke atas. Supaya apa? Tidak berhenti di generasi kita. Tetapi generasi kemudian, generasi selanjutnya boleh meneruskan tongkat estafet iman itu. Amin. Maka kita harus memberikan contoh dan teladan yang baik di dalam iman, di dalam kesetiaan, di dalam perbuatan, dan di dalam perkataan kita. Mengapa harus menjadi contoh? Mengapa harus memberikan satu model yang benar? Kenapa? Karena bagaimana mungkin seseorang mengajarkan iman yang benar, tapi tidak pernah menunjukkan seperti apa iman yang benar itu. Gak mungkin tentunya. Ia berkata bahwa Tuhan itu penolong, tetapi ketika ia menghadapi kesulitan, ia mencari alternatif lain. Ia tidak datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Ia nanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku perbuat? Bagaimana mungkin ia mengajarkan iman yang benar, tetapi ia tidak pernah menunjukkan seperti apa iman yang benar itu. Bagaimana mungkin seseorang mengajarkan tentang Tuhan, tapi ia sendiri tidak kenal Tuhan? Ia berkata bahwa Tuhan itu pengasih. Tetapi ketika anaknya melakukan satu kekeliruan, ia menghajarnya tanpa ampun. Ia menghakiminya tanpa ampun. Benar, ia mengajarkan Tuhan itu pengasih loh nak. Tetapi ketika anaknya berbuat sesuatu yang salah, ia menghajar anaknya itu tanpa ampun. Di mana sosok Tuhan yang pengasih? Di mana keteladanan yang diajarkan di sana? Kalau Tuhan kita mengatakan kita mengajarkan Tuhan yang pengasih, maka di dalam kehidupan kita pun tunjukkan bahwa kita pengasih juga. Karena Tuhan adalah pengasih, maka saya juga menunjukkan karakter Tuhan, yaitu pengasih di dalam kehidupanku. Ya bagaimana mungkin seorang gemar menceritakan tentang Tuhan, membicarakan tentang Tuhan di mana-mana, tapi ia tidak pernah berbicara kepada Tuhan. Ia mengajarkan kepada anaknya, apa yang kamu alami nak, ceritakan kepada Tuhan. Dia dengar kok doamu, dia dengar kok apa yang kamu ceritakan. Tidak perlu kata-kata yang bagus, hanya dengan datang, duduk dan bilang kepada Tuhan, katakan dia dengar kok. Tetapi ia tidak pernah melihat, ia tidak pernah menunjukkan kepada anaknya, ia duduk tenang dan berbicara dan berdoa kepada Tuhan. Bagaimana mungkin seorang ayah mengajarkan, nak harus sering-sering berdoa, karena doamu itu didengarkan oleh Tuhan. Tetapi ayahnya tidak pernah berdoa. Anaknya tidak pernah melihat ayahnya ini duduk tenang dan berbicara kepada Tuhan di dalam doanya. Maka harus kita perlu perhatikan Bapak Ibu, keteladanan apa yang kita mau buat. Karena apa yang kita contohkan, maka itulah yang akan dihasilkan. Karena kadangkala banyak orang membicarakan dan kadangkala kita sering membicarakan tentang Tuhan, tapi kita lupa berbicara kepada Tuhan. Seberapa sering di antara kita sering dalam komunitas-komunitas kita membicarakan tentang Tuhan, supaya apa? Supaya orang melihat kita mungkin terlihat rohani. Tetapi apa yang paling penting, apakah penting untuk membicarakan Tuhan? Itu bagus sekali ketika kita membicarakan tentang Tuhan. Tetapi jangan lupa, jangan hanya kita terjebak membicarakan tentang Tuhan, tapi kita lupa berbicara kepada Tuhan sendiri. Karena kita akan membicarakan tentang Tuhan ketika kita sudah berbicara kepada Tuhan. Maka artinya apa? Bangun dulu relasi kita dengan Tuhan, lalu kemudian kita akan menunjukkan sesuatu. Kita akan menjadi contoh dan keteladanan untuk orang lain. Maka Bapak Ibu harus
di poin yang kedua ini untuk membangun sebuah generasi yang berdampak, maka kita harus memberikan satu contoh, satu model yang baik. Dalam hal apa? Dalam iman, dalam kesetiaan, di dalam perkataan dan di dalam perbuatan, supaya generasi selanjutnya melihat dalam diri kita, oh iya, orang tua saya ini memang menunjukkan iman yang tepat. Oh iya, memang setia di dalam pelayanannya. Oh iya, memang baik di dalam perkataannya. Oh iya, memang tulus di dalam perbuatannya. Maka kita akan melihat generasi-generasi yang demikian. Yang kemudian setia, beriman di dalam perkataan dan di dalam perbuatan mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, role model seperti apa yang mau kita tunjukkan? Role model seperti apa yang mau kita lihat bagi generasi selanjutnya? Maka kalau role model apa yang kita pikirkan dan yang mau kita tunjukkan, maka kita harus siap-siap untuk melihat generasi selanjutnya seperti apa yang kita contohkan. Kalau kita memberikan contoh yang baik, maka kita akan melihat generasi penerus kita melakukan sesuatu yang baik. Pertanyaannya, dan mari kita jawab di dalam hati masing-masing. Kita mau mengasihi role model dan contoh seperti apa? Untuk membangun generasi penerus yang kemudian beriman, setia, dan hidup selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus memberikan, kita harus membangun step by step, brick by brick. Kita harus membangun sesuatu. Mempersiapkan, mengerjakan sesuatu tahapan demi tahapan supaya mencapai sesuatu. Kemudian kita akan melihat generasi selanjutnya mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Maka Bapak, untuk mempersiapkan generasi selanjutnya untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini, perlu kita mengajarkan tentang iman yang benar. Perlu kita mengajarkan, menuntun, mengarahkan dan membimbing sekaligus meneladankan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Sebagai penutup, akhirnya generasi selanjutnya akan melihat, mereka akan merasakan, mereka akan mendapatkan yang namanya feel good and feel God. Bukan feel bad and feel nothing. Ketika kita meneladankan sesuatu, kita mengajarkan sesuatu, maka mereka akan merasakan feel good-nya. Lalu kemudian ketika itu dirasakan, maka mereka akan merasakan keteladanan. Oh iya benar, memang Tuhan seperti itu. Tetapi apa yang kita ajarkan jangan sampai malah sebaliknya. Kemudian mereka merasakan sesuatu yang buruk dan mereka tidak merasakan apa-apa. Apalagi mau merasakan Tuhan. Sedangkan yang kita kerjakan bukanlah sesuatu yang baik, yang menunjukkan Tuhan atau karakter Tuhan di dalamnya. Maka Bapak Ibu, untuk membangun sebuah generasi yang baik, membangun sebuah generasi yang berguna dan berdampak besar di kemudian hari, makanya dia perlu diperhatikan. Untuk mengajarkan dan mengarahkan, menuntun, punyailah hati yang mengasihi generasi selanjutnya. Tetapi tidak punya hati tidaklah cukup. Punya hati yang mengasihi tidaklah cukup untuk menolong generasi-generasi kami. Tetapi harus disertai, harus diselaraskan dengan keteladanan yang seimbang. Ketika kita mengajarkan tentang iman, mengarahkan dan menuntun dengan hal-hal kekristenan, maka harus diteladankan dengan contoh yang baik sebagaimana yang Tuhan mau. Amin. Maka kita akan kemudian melihat generasi yang cinta akan Tuhan, yang hidupnya terus mau melayani Tuhan, yang kesehariannya mau mencari Tuhan, yang ketika mengalami sesuatu yang barangkali dibentrokan dengan kehidupan, dengan kejahatan, kesulitan, ia tetap mencari Tuhan terlebih dahulu. Betapa indahnya melihat generasi yang berdemikian. Kita akan semakin hari semakin melihat banyak orang dimenangkan, banyak orang percaya kepada Tuhan karena melihat keteladanan kita. Amin Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala.
Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Dengan satu hal yang Kau ingatkan kepada kami mau meneladankan sesuatu, kami mau generasi-generasi yang akan dibentuk, generasi-generasi yang akan datang, boleh menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Generasi-generasi yang beriman kepada Tuhan. Generasi-generasi yang ingat kepada Tuhan. Generasi-generasi yang cinta dan gemar mencari kebenaran-Mu Tuhan. Bukan generasi yang pendurhakan dan pemberontak. Bukan generasi yang tidak mengenal Engkau. Tetapi kami mau melihat generasi kami menjadi generasi yang cinta akan rumah Tuhan. Yang cinta akan Tuhan. Yang gemar mencari kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, bantu untuk kami memiliki hati yang mengasihi. Tuhan, Roh Kudus-Mu membantu kami untuk menjadi contoh dan keteladanan di dalam iman, di dalam perkataan, di dalam kesetiaan, dan di dalam perbuatan kami. Supaya kelak orang boleh melihat kehidupan kami dan melihat Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom Jemaat AFJF City Link.